Saudara, saya rasa bukan hanya senyum kita yang senantiasa baru, tapi saya percaya dan yakin di dalam lubuk hati dan pikiran kita, kita juga mau selalu diperbaharui dalam sifat, karakter, kehidupan kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Nah saudara, pada tahun baru di tahun 2024 ini, tema yang diangkat itu adalah melangkah dengan pasti. Nah saudara, bicara melangkah dengan pasti, ada sebuah ungkapan mengatakan demikian saudara. Ribuan langkah dimulai dari langkah pertama. Dan saudara, hari ini 1 Januari 2024 merupakan langkah saudara dan saya untuk memasuki tahun yang baru ini. Memasuki tahun yang baru, menurut Bapak Ibu menyenangkan tidak sih? Menyenangkan tidak memasuki tahun yang baru ini? Menyenangkan, tapi yang kedengaran cuma satu orang. Nah, bagaimana dengan kita yang lain Bapak Ibu? Senang gak? Wah, senang gitu ya. Padahal, saudara, kalau kita mau jujur nih, senang sih Bu. Siapa yang gak senang? Sesuatu yang baru itu pasti menyenangkan. Tetapi di balik segala sesuatu yang menyenangkan itu saudara, tentu ada sesuatu yang membuat kita ketar-ketir. Yang membuat kita menjadi takut. Kenapa? Sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Setiap kita memasuki tahun yang baru, setiap itu juga ada misteri yang baru. Sebab kita tidak pernah tahu ada apa ya di tahun 2024. Saudara, dulu saya tidak pernah terpikir tuh di tahun 2023 pernah mengalami apa saudara? Nah, tangan saya patah. Ya, Bapak Ibu pernah lihat ya, saya digendong tangannya gitu kan. Nah, nggak pernah tahu kan. Maunya sih tidak terjadi, tapi tetap terjadi. Tapi apakah itu semua membuat kita menjadi takut? Saudara-saudara, memang betul di satu sisi ada senangnya, tapi jangan-jangan saudara, takutnya ini nih lebih banyak daripada senangnya. Senangnya memang karena pas kebetulan memang tahun baru itu dekat sekali dengan kita merayakan Natal. Jadi suasananya cukup panjang, sukacitanya itu saudara. Tapi setelah itu apa? Setelah itu mungkin ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita. Ada peristiwa apa ya yang akan terjadi dalam kehidupan pribadi saya? Ada apa ya nanti dengan kehidupan keluarga saya? Ada apa ya yang terjadi dengan kehidupan gereja saya? Atau masyarakat Indonesia ini? Dan bahkan dunia ini. Saudara, kita tahu bahwa kita semua menyadari ketakutan-ketakutan itu ada berbarengan dengan rasa senang kita. Kenapa? Karena sebenarnya ketakutan ini kan bukan hanya dibayang-bayangi pada waktu kita mengalami masalah-masalah pribadi ya. Tapi juga kalau Bapak Ibu membaca berita-berita ya di koran-koran atau mass media maksud saya, tentu ada sesuatu yang kita bertanya, kok pemerintah kita, para pejabatnya saja sudah menyatakan bahwa kita memasuki dunia yang tidak baik-baik saja. Dan hal itu saudara ternyata bukan hanya saya perhatikan gitu ya. Saya baca-baca gitu ya di Google gitu ya. Ternyata beberapa pejabat dari Ibu Sri Mulyani, Bapak Mahfud MD, bahkan Presiden Jokowi pun itu mengatakan bahwa dunia kita ini sekarang tidak baik-baik saja. Saudara, di dalam sebuah kata sambutan Presiden Jokowi pada waktu meresmikan Forum ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference yang dilakukan di tanggal 7 Agustus 2023, di dalam kata sambutannya itu dia mengatakan begini saudara.
Kita tahu dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Menurut Global Peace Index 2023, konflik global semakin marak. Tahun 2008 ada 58 negara yang terlibat dalam konflik. Dan saat ini menjadi 91 negara. Dan angka kematian akibat konflik global itu pun meningkat menjadi 238.000 jiwa. Dan dampak kerugian ekonominya pun naik menjadi 17%, menjadi 17,5 triliun US dollar. Setara dengan 13% dari GDP global. Dan saudara-saudara, ini yang menarik lagi. Ternyata seorang Presiden Jokowi juga menyoroti keadaan yang tidak baik-baik saja ini dari sisi agama. Kalau tadi dari sisi ekonomi, ini dari sisi agama. Ini mengejutkan sekali. Dia mengatakan begini. Di sisi yang lain, di bidang keagamaan, masyarakat dunia mulai semakin tidak religius. Survei dari Ipsos Global Religion tahun 2023 terdapat terhadap 19.731 orang dari 26 negara di dunia menunjukkan 29% menyatakan bahwa mereka agnostik dan ateis. Saudara, itu yang terjadi. Situasi yang memang kita memasuki tahun yang baru dengan senang, sesuatu yang baru menyenangkan, tetapi di balik rasa senang itu juga terselip rasa ketakutan yang besar tentang kondisi dunia ini. Kondisi Indonesia di tahun politik 2024. Dan juga mungkin ketakutan-ketakutan kita secara pribadi atau dalam kehidupan keluarga kita yang kita tahu sampai akhir 2023 pun masih belum selesai masalahnya. Dan tidak ada titik cerah untuk melihat sesuatu yang lebih baik. Lalu di mana rasa senangnya itu? Di mana rasa sukanya itu? Bukankah itu terjadi begitu sekejap saja berlalu? Nah saudara, apapun itu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, dalam kehidupan dunia ini, toh waktu terus bergulir. Mau kita takut, mau kita sedih, mau kita senang, apapun itu waktu terus bergulir. Dan itu juga menunjukkan bahwa sesungguhnya hidup harus terus berjalan. Tidak ada kata stop, tidak ada kata berhenti. Tapi setiap kita harus terus move on dari segala yang ada. Lalu kemudian pertanyaannya, kok temanya menarik banget ya Bu? Di tahun yang baru ini, melangkah dengan pasti. Lah bagaimana mau melangkah dengan pasti? Kondisinya aja seperti ini. Presidennya aja mengatakan begitu. Apa yang pasti dari langkah kita? Jangan-jangan ini sesuatu yang rasanya enak untuk didengar, tapi belum tentu. Tapi saudara, memang sebagai orang beriman, saya mau mengatakan pada saudara dan kita semua di sini, kita ini bukan hanya melangkah dengan pasti. Saya malah mengatakan di tahun 2024 ini, kita harus melangkah dengan iman. Kenapa saudara? Melangkah dengan iman itu berarti kita aman. Ketika kita aman, maka sebagai orang-orang yang beriman, kita harus mengaminkan. Jadi ada 3 kata penting di situ saudara. Apa? 1, iman. 2, aman. 3, amin. Iman, aman, amin. Itu yang harus menjadi pegangan hidup kita. Nah kalau begitu saudara, di tengah-tengah perjalanan yang kita tahu tidak pasti
Dan berita-berita yang kita dapatkan itu bisa membuat kita bertanya-tanya, misteri apa ini yang akan terjadi di tahun 2024. Puji Tuhan sekali. Kenapa? Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita mempertemukan kita kembali dengan para gembala. Saya ingat pada waktu saya khotbah pada tanggal 25 Desember yang lalu, ini ternyata perikopnya sama. Cuman perikopnya ini kalau yang sekarang ini dipotong mulai yang ayat 15 sampai 21. Jadi saya kembali ingin mempelajari apa sih yang Tuhan mau ajarkan ya lewat para gembala ini kepada kita untuk kita memiliki iman, untuk kita melangkah dengan pasti. Saudara, ternyata ini yang menarik. Pertama kita mesti bertanya, saudara-saudara, kenapa ya pada waktu ada sukacita besar bagi seluruh bangsa, yang kalau Injil Lukas itu memakai katanya kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ada sukacita karena keselamatan itu kok justru disampaikannya bukan kepada raja, para raja gitu ya, atau mungkin elit politik begitu kan, atau orang-orang kaya, para intelektual, atau bahkan bukan juga kepada para pemuka agama pada waktu itu. Tapi kenapa kesukaan besar bagi seluruh dunia ini justru Tuhan nyatakan kepada para gembala? Bukankah ini sebuah pertanyaan yang sangat besar? Apa maksudnya itu? Saudara, ada 4 hal sebenarnya yang kita bisa pelajari di sana. Apa itu? Pertama, kenapa Tuhan memakai para gembala? Saudara, pertama karena gembala-gembala itu memang posisinya adalah orang-orang suruhan. Mereka adalah tenaga-tenaga upahan. Karena tanpa pengawasan, ya biasanya tenaga-tenaga upahan ini kalau tanpa pengawasan, mereka ini akan bisa berbuat semaunya. Kadang-kadang bisa curang. Makanya biasanya para pemilik ini menjaga banget gitu ya. Siapa ini para gembala-gembala yang dipekerjakan mereka. Karena kadang-kadang mereka juga bertemu dengan gembala-gembala yang tidak jujur begitu ya, curang ya. Makanya profesi gembala itu ya ini mengalami yang namanya stigma di masyarakat, direndahkan, dihina, disepelekan begitu. Mereka, saudara, itu bukan orang-orang suci. Mereka, saudara-saudara, adalah orang-orang yang penuh dengan segala kejahatan dan dosa. Mereka bukan kaum terdidik, mereka bukan kaum terpelajar. Mereka kotor. Atau kita bisa bilang mereka tuh bau gitu ya. Kaum terbuang, kaum yang terlupakan. Tetapi ini yang bisa kita catat, bahwa Allah tidak pernah melupakan mereka. Bahwa Allah merangkul mereka. Bahwa Allah memakai mereka. Justru kalau kita ingat tanggal 25 Desember saya mengatakan bahwa para gembala ini adalah pekabar-pekabar Injil pertama di dalam dunia. Mereka menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Nah saudara, kalau ini dikaitkan dengan kehidupan kita saudara, hidup kita sebagai manusia ini sebenarnya adalah gambaran seperti para gembala itu. Kita adalah orang-orang yang kotor. Kita adalah orang-orang yang penuh dosa. Bangun tidur saja, pikiran-pikiran yang jelek, hal-hal yang tidak benar, mungkin terucap di bibir kita. Mungkin kelakuan kita juga tidak baik. Memasuki tahun yang baru katanya ada resolusi baru. Tapi itu pun juga sepertinya hanya angan-angan di sana. Oleh karena itu menarik sekali saudara. Justru disinilah berita Natal yang dinyatakan Allah
itu justru kepada para gembala itu. Kepada saudara dan saya. Yang di dalam hidup kita seringkali kita belum melakukan yang benar. Kita seringkali melakukan yang kotor. Mungkin orang melihatnya baik, bagus. Itu karena orang tidak tahu. Tapi Tuhan yang di sorga itu tahu apa yang saudara dan saya pikirkan. Apa yang ada di dalam hati kita. Kita seperti para gembala yang kotor itu. Yang penuh dosa itu. Tapi justru di sanalah Allah datang untuk membawa keselamatan bagi saudara dan saya. Supaya kita boleh mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi itu yang pertama yang kita bisa pelajari dari sosok para gembala. Lalu yang kedua, saudara. Yang kedua, ketika para gembala itu mendengar kabar sukacita, mereka ternyata ada di dalam kondisi dan situasi yang benar-benar, apakah mereka berada di dalam kondisi yang benar-benar siap? Saudara, tidak. Bayangkan ini ya, ini berita keselamatan bagi seluruh dunia. Seluruh dunia loh, gak main-main. Dan berita itu diterima oleh para gembala. Bukan ketika mereka ada di bait Allah. Atau kalau kita seperti di gereja ketika kita merayakan Natal, menaikkan puji-pujian, nyanyian, kemuliaan bagi Allah. Bukan. Di mana ketika itu para gembala, saudara? Gembala itu sedang melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Mereka sedang sibuk bekerja dalam rutinitas sehari-hari yang melelahkan, yang capek, yang bosan. Tapi ini yang menarik. Justru di saat-saat seperti itulah Tuhan memilih waktu itu menjadi pemberitaan tentang keselamatan Tuhan. Nah, karena itu apa yang kita bisa pelajari? Yang kita bisa pelajari, saudara, yang kedua ini adalah ketika kita merayakan Natal, maka Natal bukan lagi hanya kita rayakan pas tanggal 24 dan 25 di gereja. Natal harus dirayakan setiap hari di sepanjang perjalanan hidup kita. Ketika kita sudah selesai di tahun 2023, tapi ketika saudara dan saya memasuki kembali tahun 2024. Ketika kita bekerja di kantor, ketika kita bekerja dengan usaha kita di toko, ketika kita ada di tempat bisnis, ketika kita bekerja di rumah, sedang mencuci pakaian, sedang membersihkan rumah, sedang memasak. Ketika kita belajar di sekolah, belajar di kampus, ketika itu juga berita Natal, berita keselamatan harus diwartakan dalam peristiwa sehari-hari. Dan itulah yang membuat saudara-saudara kita melangkah dengan pasti. Melangkah dengan pasti yang pertama, walaupun kita kotor, kita orang-orang jahat, tapi Allah mau datang kepada kita. Yang kedua, Tuhan mau datang kepada kita justru di setiap pekerjaan sehari-hari yang saudara dan saya lakukan. Ketika dalam kehidupan rutinitas pelayanan yang kadang-kadang menyibukkan kita, melelahkan kita, berita Natal harus disampaikan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Yang ketiga, saudara, mari kita lihat respon dari para gembala. Apa respon para gembala? Di dalam Lukas pasal 2 ayat 15 dan 16 dikatakan di sana, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Saudara, jelas dicatat di sana, mereka cepat-cepat berangkat menjumpai bayi Yesus. Tidak berlambat-lambat. Tidak semau-maunya.
Tapi cepat-cepat. Itu berarti saudara-saudara, pada saat itu mereka meninggalkan, melepaskan sejenak segala kesibukan mereka menjaga domba-domba mereka, sedang mereka lagi sibuk-sibuknya dengan urusan pekerjaan. Apa itu artinya saudara-saudara? Respon mereka para gembala itu berarti mereka tidak ingin terjebak dalam rutinitas dan kesibukan kerja yang tidak ada henti-hentinya. Yang membuat justru mereka bisa tidak punya harapan, jenuh, lelah. Lalu di mana Natal itu? Saudara, kalau kita seperti gembala tadi tidak mau melepaskan pekerjaan kita saat itu karena lagi sibuk nih, banyak pekerjaan, bertumpuk, bagaimana saya harus meninggalkan? Saudara tidak akan pernah menemukan keselamatan itu. Sebab seperti yang kita pelajari dari para gembala, mereka mau mengorbankan itu semua, meninggalkan itu semua. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang terpenting dari semua yang mereka kejar di dunia ini, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang paling utama kita cari? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Apa? Uang, uang, uang. Bukan keselamatan. Saudara, mau kita terjebak dalam uang-uang yang berlimpah? Tapi saudara, kehilangan yang utama dan pertama dalam hidup, keselamatan itu. Dan para gembala itu telah memilih melepaskan itu semua dan cepat-cepat tidak mau ketinggalan untuk berjumpa dengan bayi Yesus. Memang kelihatan lemah bayi Yesus itu, tapi sesungguhnya bayi Yesus itu menjadi cikal bakal keselamatan bagi seluruh dunia ini. Itu yang ketiga, saudara. Lalu yang keempat, saudara, ketika para gembala memilih Yesus Kristus Sang Immanuel itu. Apa artinya Immanuel? Apa arti Immanuel? Immanuel adalah Allah beserta kita. Para gembala itu memilih Allah beserta mereka. Itulah yang membuat mereka melihat apa yang terjadi ketika Sang Immanuel itu merasuk dalam hidup mereka. Dicatat saudara-saudara di dalam Lukas pasal 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Coba kita lihat saudara-saudara. Para gembala itu menemukan sukacita sejati di dalam Yesus Kristus. Walau apa? Walau mereka harus kembali lagi. Kembali lagi menggeluti pekerjaan-pekerjaan mereka yang tadi melelahkan, yang tadi capek, menjemukan. Tetapi ini yang dicatat, bahwa ketika mereka bertemu dengan Kristus, cara pandang mereka menjadi berbeda. Ketika mereka menjumpai Yesus itu, gembala-gembala itu pulang dengan sukacita yang dari Tuhan. Walaupun dunia menganggap mereka, melihat mereka sebagai orang-orang kecil yang hina, kotor. Namun perjumpaan mereka para gembala itu dengan Sang Juru Selamat dunia ini membuat mata iman mereka tidak merasa kecil, tidak merasa hina, tidak merasa kotor. Baik dalam pandangan Allah, tetapi juga dalam pandangan manusia. Mereka memuliakan Allah dengan pekerjaan
pekerjaan mereka sebagai gembala sekalipun, mereka memuji, bersyukur atas hidup yang Tuhan telah beri kepada mereka. Dan itulah sebabnya saudara, apa yang dikatakan tema hari ini? Tema hari ini melangkah dengan pasti. Apakah itu mustahil kita melangkah dengan pasti di tahun 2024? Kalau kita mengimani seperti iman para gembala itu saudara, tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya. Bahkan bagi Indonesia, bagi dunia ini. Sebab kita tahu Sang Immanuel itu, Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu selalu menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.